Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Mereka yang tidak dapat membentuk pasukan formal hanya dapat bergabung dengan jajaran jenderal lain dan mengambil posisi militer biasa. Jika Zhu Hengyu tidak bisa membentuk tim, atau tim yang ia bentuk tidak bisa lulus penilaian Departemen Militer, kemudian Zhu Hengyu kehilangan kualifikasi untuk menjadi tentara saja. Akibatnya, ia harus bergabung dengan pasukan lain. Di bawah komando seorang kapten atau kapten tentara, jadilah wakil jenderal. Jelas, Zhu Hengyu tidak pernah ingin menjadi bawahan siapapun. Jika dia ingin menjadi tentara, maka dia harus membangun dan menguasai pasukannya sendiri. Setan Legiun adalah pasukan pribadi yang dimiliki oleh individu. Selain menerima misi tempur tanpa syarat yang dikeluarkan oleh Departemen Militer, tentara ini sepenuhnya dimiliki oleh individu. Justru karena ini, maka sejak masa bencana lautan, Zhu Hengyu menggeledah semua veteran di 36 pulau di sekitarnya. Bagi Zhu Hengyu, 36 pulau ini menderita bencana lautan setiap tahun. Setelah puluhan juta tahun, 30 juta veteran perang yang telah dimurnikan adalah harta yang benar-benar berharga. Mulai sekarang, Zhu Hengyu tidak perlu khawatir tentang sumber tentara sama sekali. Ada lebih dari 3.000 veteran perang. Sekarang Zhu Hengyu hanya membutuhkan 1 juta veteran perang. Oleh karena itu, Zhu Hengyu bisa menjadi boros dan ia dapat memilih yang terbaik di antara 3.000 veteran perang ini. Kapten tua itu sangat jelas tentang rencana dan rencana Zhu Hengyu. Karena itu, dalam 3 tahun terakhir, meskipun Zhu Hengyu tidak ada di sana, kapten tua itu tidak menganggur. Dia tidak hanya membantu Zhu Hengyu, tetapi juga memilih 100 elit. Yang paling penting adalah bahwa kapten lama bahkan menghabiskan 3 tahun melatih para prajurit elit ini menjadi tentara. Tetapi untuk saat ini, Zhu Hengyu belum melihat kapten lama. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada para prajurit elit itu. Jika memungkinkan, Zhu Hengyu ingin bertemu dengan kapten lama untuk pertama kalinya. Sangat disayangkan kapten lama tidak berada di Pulau Iblis. Sebaliknya, ia memerintahkan para pejuang elit mengemudikan kapal perang guntur dan berlari cepat melintasi laut. Melalui pertempuran yang sebenarnya, untuk melatih 100 prajurit elit itu. Menurut undang-undang sebelumnya, setidaknya lebih dari seminggu. Hanya kapten lama yang akan memerintahkan pasukan dan kembali ke Pulau Surga Setan untuk memasok. Karena itu, dalam waktu singkat, Zhu Hengyu tidak bisa melihat kapten lama. Saya tidak bisa melihat itu, 100 orang telah dilatih selama lebih dari 3 tahun. Untungnya, saya pergi selama 3 tahun. Zhu Hengyu memiliki terlalu banyak hal untuk diperiksa dan perlu dipahami. Karena itu, kapten lama dan 1 juta veteran perang dapat sepenuhnya melepaskannya. Dalam beberapa hari ke depan, belum lagi Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei, Gao Pengyi, dan Jian He betapa bersemangatnya mereka ketika mereka bertemu. Perlu disebutkan bahwa Zhu Hengyu, ditemani oleh kapten lama, memeriksa seluruh istana iblis. Di bawah peraturan kepala desa tua, segala sesuatu di istana iblis terorganisasi dengan baik. Di dalam istana iblis, semua orang perlu bekerja 6 jam sehari. Tidak ada pengecualian untuk anak-anak dari usia 1 hingga usia lanjut usia. Anak-anak juga membentuk tim patroli anak-anak berpatroli di jalanan secara teratur. Begitu mereka ditemukan, beberapa orang tidak berbicara tentang kebersihan, meludah kemana-mana, atau membuang sampah sembarangan. Segera, mereka akan bergegas untuk berhenti dan mencatat nama pihak lain dan mengumumkan kritik. Ini jelas memalukan bagi keluarga nenek untuk orang-orang dari klan moyang. Bahkan anak-anak tahu bagaimana berbicara tentang kebersihan, bagaimana orang dewasa bisa begitu ceroboh. Sekali tertangkap 10 kali berturut-turut. Kemudian, sebagai penghancur sanitasi perkotaan, mereka akan dikirim ke tambang dan bekerja selama 10 bulan untuk menghukum. Karena itu, mulai sekarang, sanitasi kota rapi dan rapi hingga tingkat yang menakjubkan. Bahkan jika Anda jatuh ke tanah dan tidur sebentar, itu tidak akan menodai pakaian Anda. Memang, tanahnya terlalu bersih. Tidak hanya tidak ada sampah, karena hubungan antara bawah tanah, hampir tidak ada debu. Adapun mereka yang sudah tua dan memiliki mobilitas terbatas. Masing-masing juga memiliki pekerjaannya sendiri. Usia mereka, meski sudah sangat besar, tetapi ia memiliki pengalaman hidup yang tak terbatas dan akal sehat. Pekerjaan para lansia ini sebenarnya sangat sederhana. Setiap minggu, laporan investigasi harus diserahkan. Untuk pengembangan dan pembangunan kota. Untuk memberikan beberapa pendapat dan saran kepada peradaban spiritual warga dan pembangunan peradaban material. Terus terang, mereka sebenarnya membantu kepala desa tua untuk memeriksa lowongan, menemukan masalah tepat waktu dan menyelesaikan masalah. Karena tujuan imigrasi semuanya adalah para tunawisma miskin. Karenanya, lansia di antara mereka sangat sedikit.
Kebanyakan orang tua, yang pernah jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim, tidak bisa hidup lama. Karena itu, bagi kota iblis, orang tua ini adalah kekayaan yang paling berharga. Setelah hidup begitu lama, mereka mendapat informasi dan terkenal. Di bawah penunjukan kepala desa lama, ada satu kepala di setiap bangunan. Setiap jalan memiliki kepala jalan dan banyak wakil. Di setiap distrik, ada gubernur distrik dan beberapa wakil gubernur distrik. Para kepala bangunan, kepala jalan, dan bupati memiliki hak untuk mengatur perilaku warga. Merupakan hak untuk mengatur warga di semua gedung, jalan, dan distrik untuk mengadakan pertemuan, memahami pendapat publik secara tepat waktu, dan melaporkan opini publik. Pada saat bersamaan, serangkaian keputusan pemerintah dari kepala desa lama juga telah dikeluarkan ke jalan-jalan dan kepada para kepala bangunan melalui para bupati. Terdesentralisasi, hingga setiap warga negara dapat dengan jelas memahami tujuan dari setiap keputusan dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui sistem ini, pengiriman tingkat pertama telah dikirim ke tangan setiap warga negara. Keinginan untuk mengunggah satu tingkat telah terkonsentrasi di tangan kepala desa lama. Melalui serangkaian sistem administrasi inilah administrasi Istana Iblis Surgawi begitu sempurna. Bahkan orang tua dan anak-anak memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Belum lagi biksu muda dan setengah baya dan biksu setengah baya. Mereka adalah kekuatan utama dari klan domba iblis. Konstruksi dan pengembangan klan domba iblis terutama tergantung pada mereka. Telah diperiksa selama lebih dari seminggu. Sampai Kapten Tua mengemudikan Thunder Battleship dan kembali ke Pulau Iblis. Zhu Hengyu sangat puas sehingga dia menghentikan inspeksi ini. Melalui pemeriksaan ini, Zhu Hengyu membuat kagum kepala desa yang lama sehingga dia tidak bisa menambahkan lebih banyak. Mulai sekarang, benar-benar ada banyak tempat dan kota yang dikunjungi Zhu Hengyu. Belum lagi pulau ajaib domba luar, dan ibu kota kekaisaran. Selama bencana lautan saja, Zhu Hengyu pergi ke sekitar 36 pulau. Dapat digambarkan sebagai informasi lengkap. Tetapi di semua kota yang dikunjungi Zhu Hengyu, termasuk ibu kota kekaisaran, tidak ada manajemen administratif kota manapun, yang dapat dibandingkan dengan Istana Iblis Surgawi. Bahkan tidak menutup, Zhu Hengyu tahu bahwa kehadiran kepala desa lama benar-benar tidak akan mengharuskannya untuk khawatir tentang pengembangan dan pembangunan Istana Iblis Surgawi. Jika Anda campur tangan tanpa pandang bulu, itu tidak akan membantu. Campur tangan Zhu Hengyu yang sembarangan malah akan menghancurkan rencana pengembangan kepala desa lama. Dan yang paling penting adalah, apa yang dilakukan kepala desa lama memang luar biasa, dan tidak ada kesalahan. Jangan melihat perkembangan Istana Iblis. Namun kepala desa tua itu tidak serakah atau sombong. Dalam hal publisitas dan pendidikan, kepala desa tua masih menempatkan Zhu Hengyu di garis depan. Semua kesalahan itu, kepala desa tua itu menolak. Semua penghargaan adalah visi Zhu Hengyu. Secara khusus, pendidikan kesetiaan di kampus telah mendaftarkan Zhu Hengyu sebagai tujuan kesetiaan tertinggi dan satu-satunya. Tapi kepala desa tua itu sendiri, bersembunyi di balik layar, membungkuk ke tanah dan bekerja diam-diam. Kepala desa tua seperti itu, Zhu Hengyu, tidak dapat menemukan alasan jika dia tidak puas. Setelah memeriksa selama lebih dari seminggu, meskipun tidak memeriksa seluruh Istana Iblis. Namun secara umum, Zhu Hengyu sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang pembangunan dan pengembangan Istana Iblis Surgawi. Awalnya, Zhu Hengyu ingin melanjutkan pemeriksaan. Namun, dengan kembalinya Kapten Lama, Zhu Hengyu harus menghentikan sementara pekerjaan inspeksi. Setelah mengetahui tentang kembalinya Kapten Lama, Zhu Hengyu meninggalkan kuil Tianmo di untuk pertama kalinya dan bergegas ke desa Tianmo. Di kedai di desa Iblis, Zhu Hengyu melihat Kapten Tua dan prajurit elit yang dipilih dengan cermat. Melihat Zhu Hengyu muncul, Kapten Tua itu menelan minuman keras dari gelas dan berlari sambil tertawa. Dan di samping 10 meja anggur di kedai, ratusan orang berkelahi dan berdiri dengan seragam. Pada saat berikutnya, ratusan orang bertempur dengan sopan, dan mereka memandang Zhu Hengyu dengan mata cerah, dan membayar standar untuk memberi hormat militer yang ekstrim kepada Zhu Hengyu. Melihat sekeliling selama seminggu, melihat para pejuang yang bersemangat, Zhu Hengyu mengangguk. Prajurit memiliki temperamen dan aura yang unik. Untuk Zhu Hengyu, mereka dapat dibedakan dari struk biasa. Namun, bahkan jika mereka adalah prajurit yang sama di semua pertempuran, sebenarnya ada kekuatan dan kelemahan. Jelas, 100 juta tentara di depan Zhu Hengyu sama sekali tidak menganggur. Bahkan di antara para pejuang, mereka benar-benar luar biasa. Mata Kapten Tua itu tidak perlu dipertanyakan. Tentara berusia 100.000 tahun ini jelas merupakan elit di antara para elit. Melihat mata Zhu Hengyu yang bersemangat, Kapten Tua memperkenalkannya sambil tertawa. 100 elit ini dipilih dari 30 juta veteran perang. Setiap orang yang hadir berusia di atas 30.000 tahun. Meskipun untuk saat ini, tubuh iblis semua orang masih terjebak dalam 30 paragraf. Tetapi setiap orang yang hadir berada dalam puluhan ribu pertempuran. Setiap orang bisa disebut orang yang tak terkalahkan dari peringkat yang sama. Melihat ekspresi puas Zhu Hengyu, Kapten Tua itu tersenyum dan merasa puas diri. Usia Kapten Lama bahkan tidak bisa mengingatnya.
Sebagai bajak laut super, Kapten tua bepergian ke seluruh dunia, dan matanya disebut pedas. Pejuang elit yang dia pilih benar-benar sombong dan keterlaluan. Keberadaan yang serupa sangat jarang bahkan di kalangan bajak laut yang kejam. Setelah 3 tahun pelatihan, ini adalah veteran yang sudah berpengalaman dalam pertempuran. Setelah menjalani ratusan pertempuran sengit, telah lahir kembali dan secara resmi menjadi tentara. Melihat kapten tua itu meminta maaf, Zhu Hengyu berkata dengan malu-malu, "Selanjutnya, aku akan mengambil 100 elit ini, terima kasih." Kapten tua itu tersenyum dengan cemberut, dan matanya hanya tersenyum 2 celah. Sambil tersenyum, kapten tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada yang perlu diucapkan terima kasih. Karena kamu sudah berada di atas kapal, kamu secara alami harus menjual nyawamu. Inilah yang harus kamu lakukan. Tapi, aku membawa mereka pergi, apa yang kamu lakukan?" Dengan ragu menatap kapten tua itu, kata Zhu Hengyu. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, kapten tua itu tertawa dan berkata, "Ada lebih dari 3.000 kelinci di istana bawah tanah. Saya hanya mengambil beberapa, dan saya bisa membentuk pasukan." Menatap kapten tua itu dalam-dalam, Zhu Hengyu berkata, itu tidak cukup." "Tidak cukup." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, kapten tua itu tiba-tiba tampak bingung. Melihat kapten tua itu, Zhu Hengyu tersenyum pahit dan menjelaskan, "Meskipun untuk saat ini, Zhu Hengyu hanya seorang perwira. Di bawah komando Anda hanya dapat memerintah 100 tentara. Tapi Zhu Hengyu tidak selalu bisa menjadi perwira. Dengan berlalunya waktu, dengan akumulasi perang. Cepat atau lambat, Zhu Hengyu akan menjadi kapten, atau bahkan komandan sihir yang memimpin 100.000 pasukan. Oleh karena itu, di bawah komandonya, semakin banyak pasukan akan dibutuhkan. Belum lagi 30 juta veteran perang di istana bawah tanah, kualitasnya pada akhirnya jauh lebih buruk daripada ini 100. Bahkan jika itu tidak buruk, hanya 3.000 tentara tidak dapat memenuhi kebutuhan Zhu Hengyu." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, kapten tua itu segera mengerutkan kening. "Saya merenung sejenak." Kapten tua itu bergumam tanpa sadar. Dengan terus berkembangnya istana bawah tanah, kepala desa tua telah mulai sangat mendorong kesuburan. Selama jumlah bayi baru lahir di istana iblis surgawi terus meningkat, masalah Zhu Hengyu tentang sumber pasukan dapat diselesaikan dengan cepat. Tapi masalahnya sekarang adalah Zhu Hengyu tidak punya banyak waktu untuk menunggu 3 juta imigran untuk memiliki anak. Bahkan jika seorang anak lahir, akan butuh waktu untuk tumbuh, melatih, dan meningkatkan kekuatan. Karena itu, mengandalkan istana iblis untuk menyediakan sumber pasukan, benar-benar sulit untuk menyelamatkan tembakan dekat dari air yang jauh. Dengan kekayaan bersih, kekuatan, dan warisan Zhu Hengyu saat ini, tidak butuh waktu lama untuk dipromosikan menjadi komandan 1.000 komandan dan komandan 1.000 komandan. Dari 3 tahun hingga 10 tahun, Zhu Hengyu pasti akan menjadi panglima tertinggi. Dengan lebih banyak keberuntungan, itu bahkan bisa menjadi kapten. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, anak-anak di istana iblis surgawi tidak punya waktu untuk tumbuh dewasa. Selain itu, apakah itu Zhu Hengyu atau kapten lama, mereka semua memiliki gangguan obsesif-kompulsif yang kuat. Sekarang elit dari elit di depan ini dipilih. Maka mereka tidak bisa lagi menerima perang elit biasa. Di bawah perintah Zhu Hengyu, bagaimana dia bisa memerintah beberapa veteran biasa? Oleh karena itu, masih belum cukup untuk memiliki 100 elit super saat ini. Di antara bergumam mengomel, kapten tua itu sedikit menggerakkan hatinya dan menatap Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu, kapten tua dengan mata cerah, "Jika Anda dapat memberi saya sejumlah besar penghalang cahaya perak, saya mungkin mencobanya." Pil pemecah cahaya perak, cobalah. Mendengar kata-kata kapten lama, Zhu Hengyu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Memandang tatapan bingung Zhu Hengyu, kapten tua itu tersenyum dan menjelaskan dengan sabar. Ada sejumlah besar perompak di antara 3.000 kelompok pulau di Kepulauan Domba Ajaib. Beberapa dari perompak ini adalah veteran perang. Di antara mereka, keberadaan yang mirip dengan 100 elit super di depan mereka juga ada. Hanya saja semua orang adalah bajak laut karena mereka tidak bisa hidup. Jika mereka bisa hidup dengan baik, siapa yang mau menjadi bajak laut? Terus terang, bajak laut ini adalah anak-anak miskin yang tidak bisa bertahan hidup. Bahkan jika mereka sangat berbakat dan memiliki potensi besar, mereka tidak dapat memperoleh sumber daya yang mereka layak dapatkan. Di antara para perompak, sebenarnya ada banyak orang yang kejam. Namun, meski bajak laut bisa merebut banyak barang dan bayi, tetapi sumber daya utama itu masih sangat langka. Misalnya, pil pemecah cahaya perak adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh bajak laut. Pada dasarnya, Yingwang Breaking Pill ada di tangan semua sekte besar, kekuatan besar, dan keluarga besar. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk keluar. Jika Zhu Hengyu bisa mendapatkan banyak penghalang cahaya perak, dan memberikan banyak uang, kapten tua itu tidak keberatan bergegas ke sarang bajak laut. Menggunakan penghalang cahaya perak sebagai umpan, dengan sejumlah besar uang, gali super elit kelompok bajak laut utama. Perlu disebutkan, sebagai bajak laut, angan-angan setiap orang tidak pernah berupa gaji.
Tidak peduli seberapa tinggi gaji Anda yang Anda janjikan, Anda tidak akan mampu mengesankan para bajak laut. Untuk bajak laut, ada hari ini, bukan besok. Tidak ada yang tahu apakah dia bisa hidup kembali kali ini. Karena itu, yang paling diperhatikan semua orang bukanlah gaji. Satu-satunya hal yang perompak pedulikan adalah emas dan perak asli. Selama 1 kali, diberikan uang yang cukup, Anda dapat membelinya dan menjual hidup Anda. Dan jika Anda tidak mampu cukup uang, tidak peduli seberapa tinggi gaji yang dijanjikan, tidak peduli seberapa bagus cetak biru, tidak peduli seberapa manis kata-kata manisnya, mereka tidak akan mampu mengesankan mereka. Zhu Hengyu benar-benar tidak berharap ada saluran yang bisa merekrut super elit. Dari segi uang, Zhu Hengyu sama sekali tidak masalah. Selama seminggu terakhir, Zhu Hengyu telah memeriksa 10 gudang raksasa. Melihat sekeliling, 10 gudang raksasa dipenuhi dengan kotak kayu besar. Kotak kayu ini diisi dengan semua jenis bahan berharga dan batu ajaib besar. Bahkan kepala desa tua tidak tahu berapa banyak bahan dan batu ajaib yang telah dia timbun. Bukan kepala desa yang malas. Bahkan, ada terlalu banyak persediaan yang dikirim dari dasar laut setiap hari. Batu energi sihir itu bukan hanya batu energi sihir yang unggul. Ini juga mengandung sejumlah besar batu ajaib primer dan menengah. Akibatnya, kuantitas spesifiknya tidak dapat dihitung. Setiap hari persediaan baru dikirimkan, tetapi tidak dihitung. Adapun bahan dan batu ajaib yang telah ditimbun selama 2 atau 3 tahun, bahkan lebih sedikit waktu untuk menghitung. Karena itu, untuk Zhu Hengyu, selama orang-orang super elit itu mau datang, uang jelas bukan masalah. Mereka super elit, tetapi mereka hanya 30 setan. Tidak peduli seberapa serakah mereka, berapa biayanya. Atau, berapa banyak yang berani mereka tanyakan. Yang disebut, 1 sen untuk setiap harga. Tidak peduli seberapa elit Anda, jika iblis hanya memiliki 30 segmen, nilainya akan terbatas. Adapun Yingwang Brea King Pill ini. Dengan ragu-ragu menatap kapten tua itu, Zhu Hengyu berkata dengan hati-hati, jika cahaya perak menembus penghalang, berapa banyak yang mereka inginkan? Berapa banyak? Melihat Zhu Hengyu dengan ragu, kapten tua itu bertanya dan berkata, ada beberapa produk yang membutuhkan beberapa produk. Bisakah ini dipaksakan? Mengerutkan alisnya, Zhu Hengyu berkata, bukankah Yingwang Brea King Pill, bukankah semakin tinggi nilainya, semakin baik efeknya? Melihat Zhu Hengyu dengan senyum masam, kapten tua itu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Untuk super elit dari aliansi bajak laut, The Silver Light Brea King Pill adalah harta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Anda harus menjelaskannya, tentara super itu seperti orang miskin yang akan mati kelaparan. Apakah penting jika Anda memberikan ayam panggang atau roti putih? Selama mereka tidak mati kelaparan, mereka akan berterima kasih. Di mana dimungkinkan untuk memilih dan memilih lemak. Bagi mereka yang super elit, selama ada penghalang cahaya perak, itu sudah cukup untuk dipuaskan. Adapun pil Brea King Yingwang, apakah itu kelas 1 atau 9 kelas? Mereka benar-benar takut untuk dipaksa. Tidak pernah memikirkannya, ini bisa dipaksakan. Beri mereka pil pemecah rintangan dan biarkan mereka menembus belenggu 30 tubuh. Beri mereka sejumlah besar uang untuk membantu mereka membangun keluarga mereka. Mereka bersedia mengikuti Anda dan menjual hidup mereka untuk Anda. Dengan ragu-ragu menatap kapten tua itu, Zhu Hengyu dengan sungguh-sungguh berkata, apakah Anda benar-benar yakin itu cukup untuk memecahkan penghalang dengan produk perak? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, kapten tua itu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Menunjuk matanya sendiri. Dia menunjuk lengan dan betisnya yang patah lagi. Kapten tua itu berkata dengan sangat serius pada masa itu, saya dibutakan oleh peluru perak dan hanya kehilangan 1 mata, kehilangan 1 tangan dan 1 kaki. Meskipun sepertinya, aku tampak sedih, tetapi pada kenyataannya, sampai hari ini, aku belum menyesali keputusan semula. Jika tidak ada penghalang cahaya perak, aku pasti tidak akan memiliki kekuatan hari ini. Jika kekuatannya tidak naik ke level ini, aku takut kalau aku akan terbunuh puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan dengan identitas dan status kapten lama saat ini. Bahkan dengan kekuatan dan kekuatan kapten lama saat ini. Dia masih belum menyesal. Tanpa pil pemecah cahaya perak, tidak mungkin menembus 30 setan. Setelah 30 segmen setan telah rusak, maka sebelum 60 segmen, semua belenggu dapat perlahan ditembus dan perlahan-lahan dicapai melalui kerja keras. Tingkat Yingwang Brea King Obstacle dan, yaitu keluarga besar, anak-anak dari pasukan besar, apakah mungkin untuk mengejar? Bagi para beku biasa, apakah itu beberapa tingkat penghancuran rintangan? Mereka hanya bisa mengingini, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Jika mereka menginginkannya, itu pasti pil pemecah Jiu Pinyin perak. Jadi bahkan Zhu Hengyu, sulit untuk mendapatkan begitu banyak penghalang cahaya perak. Tetapi jika yang mereka inginkan hanyalah peluru perak, maka mudah untuk mengatakan, melalui 9 Nether Earth Vulkan Kompor, dan 9 Nether Earth Vulkan Kompor. Zhu Hengyu dapat membedakan sejumlah besar Phoenix perak. Dengan cara ini, Zhu Hengyu hanya membutuhkan lebih dari 100 nukleus kristal gigi kristal perak dan 8 cakar untuk mengeluarkan ribuan abadi.
Dengan ribuan abadi ini, Zhu Hengyu dapat melewati Kapten Lama, pergi ke Liga Pencuri dan gali ribuan super elit. Dengan cara ini, bahkan jika Zhu Hengyu dipromosikan menjadi 1000 komandan, ia dapat dengan cepat menambahkan ribuan super elit. Elit super ini luar biasa. Mereka telah berada di Liga Nakal selama bertahun-tahun dan telah berpartisipasi dalam pertempuran super elit yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai tentara bayaran, mereka telah mengikuti banyak kapal perompak dan menyeberangi lautan. Pengalaman pertarungan yang kaya dilebih-lebihkan sampai ekstrim. Tidak diperlukan pelatihan sama sekali. Setelah tentara terbentuk, ia dapat segera meledak karena kekuatannya. 100 elit super di depan Zhu Hengyu berbeda. Mereka pada dasarnya adalah penduduk desa yang lahir dan besar di 36 pulau di sekitarnya. Meskipun mereka juga berpartisipasi dalam puluhan ribu pertempuran, tetapi melawan mereka itu hanya ular laut dan jenderal. Dari segi kualitas saja, sebenarnya jauh lebih rendah daripada tentara bayaran super dari aliansi pulau. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu membuat keputusan. Menatap kapten tua itu dalam-dalam, Zhu Hengyu berkata, "Tidak masalah, saya akan mengumpulkan 1000 poin setia perak kepada Anda sesegera mungkin. Adapun uang, kamu bisa pergi ke kepala desa tua untuk menarik, tidak peduli berapa banyak berikan kepada kamu." Apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, kapten tua itu tiba-tiba membelalakan matanya. 1000 rintangan perak memecah. Ini terlalu dibesar-besarkan. Kapan Yingwang memecahkan penghalang, kapan itu menjadi sangat murah. Melihat kepala desa tua yang terkejut, Zhu Hengyu tidak menjelaskan banyak hal. Jika tidak ada Zhou Yu di Vulcan Furnace, Zhu Hengyu benar-benar tidak punya tempat untuk pergi ke begitu banyak penghalang cahaya perak. Dengan Zhou Yu di Vulcan Furnace, semuanya benar-benar berbeda. Selama 100 inti kristal, Zhu Hengyu dapat membagi ribuan penghalang cahaya perak melalui metode membagi pil. Dan dengan lebih dari 100 inti kristal, Zhu Hengyu yakin bahwa dia masih bisa mendapatkannya. Namun, tidak cukup hanya menggali sudut untuk super elit. Menurut Zhu Hengyu, sulit untuk tetap loyal jika Anda mengandalkan harta dan uang untuk membelinya. Terbaik, bahkan anggota keluarga mereka, menggali. Aturlah keluarga mereka di Istana Iblis Surgawi. Hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar menaklukkan orang-orang super elit dan benar-benar membiarkan mereka mengambil hati. Kapten tua itu setuju dengan pikiran Zhu Hengyu. Itu orang lain, mungkin sulit untuk mendapatkan kepercayaan super elit itu. Tapi Zhu Hengyu berbeda, tapi dia adalah jenderal dari Departemen Militer. Bagaimanapun, ia harus menjamin kredibilitasnya. Tidak seperti bajak laut itu, adalah mungkin untuk mengkhianati semua orang kapan saja, di mana saja. Mereka bahkan menahan anggota keluarga mereka dan memaksa semua orang untuk menjual nyawa mereka. Tentu saja, bahkan jika Zhu Hengyu adalah jenderal dari Departemen Militer, sulit untuk mendapatkan kepercayaan semua orang segera. Lagi pula, ada banyak sampah di antara para jenderal di Departemen Militer. Di dunia ini, tidak ada yang mutlak. Di antara Departemen Militer, ada juga domba hitam dan buih yang tidak menekankan kredibilitas. Di antara aliansi pulau, ada juga kehadiran yang kredibel dan setia seperti Kapten Lama. Namun, Zhu Hengyu tidak khawatir tentang ini. Jika kredibilitas Zhu Hengyu tidak cukup, maka tambahkan kredibilitas Kapten Lama. Jika kredibilitas keduanya tidak cukup untuk meyakinkan yang lain, lalu biarkan mereka yang super elit tinggal di Istana Iblis. Biarkan mereka merasakan sendiri, biarkan mereka menilai sendiri. Zhu Hengyu percaya bahwa selama mereka tinggal di sini untuk waktu yang singkat, mereka akan ketagihan di sini. Pada saat itu, mereka tidak membutuhkan permintaan Zhu Hengyu, mereka akan meminta Zhu Hengyu dan meminta anggota keluarga mereka untuk pindah ke sini. Di dunia ini, tidak akan ada tempat yang lebih aman, lebih nyaman dan lebih baik daripada Istana Iblis Surgawi. Mampu tinggal di sini dan menjadi anggota Demon City, pasti akan menjadi impian mereka. Karena itu, Zhu Hengyu menimbang lagi, dan akhirnya mengabaikan undangan langsung. Untuk saat ini, cukup gunakan lampu perak untuk memecahkan hambatan, dan banyak uang, dan sewa super elit itu. Adapun anggota keluarga mereka, jangan mengambil inisiatif untuk pindah. Hanya ketika mereka mengambil inisiatif untuk memindahkan keluarga mereka, mereka akan sepenuhnya menghilangkan kewaspadaan semua orang. Hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar, sepenuhnya menaklukkan para elit super ini. Setelah negosiasi, Zhu Hengyu meninggalkan kedai minuman dengan 100 elit super. Adapun kapten tua, dia terus makan dan minum di warung. Dengan ratusan elit super, Zhu Hengyu meninggalkan desa Tianmo sepanjang jalan dan melaju ke arah kapal perang Platinum. Perlu disebutkan bahwa selama pemeriksaan, Zhu Hengyu menurunkan berbagai bahan di gelang Kaisar Es ke gudang. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu menempatkan bahan-bahan besar dan batu energi magis di gudang kembali ke gelang Kaisar Es, dalam jarak 80-100 meter di ruang angkasa. Semua jalan ke posisi kapal perang Platinum. Melihat laut, tidak ada yang terlihat. Mungkinkah dikatakan bahwa ketiga gadis itu tidak taat dan mengusir kapal perang? Tentu saja tidak. Faktanya, ketiga gadis itu benar-benar tidak berani menolak perintah dari Zhu Hengyu.
Karena Zhu Hengyu membiarkan mereka tinggal di sini, mereka tidak akan berani pergi dalam satu langkah. Lan'er, Yuner, dan Kerr semua tahu. Keberadaan mereka adalah untuk memperkuat emosi antara Zhu Hengyu dan kerja sama di antara mereka. Alih-alih menghancurkan semua ini, begitu mereka benar-benar membuat Zhu Hengyu marah, mereka sendiri pasti akan mati. Bahkan keluarga mereka akan terlibat. Namun secara tidak sengaja, kerja sama antara Zhu Hengyu dan industri berat Bingmo hancur. Mereka akan menjadi klan domba iblis, atau bahkan orang berdosa dari klan iblis. Karena itu, ketika berhadapan dengan Zhu Hengyu, ketiga gadis itu selalu gemetar dan waspada. Perubahan apapun di mata Zhu Hengyu akan membuat mereka gugup dan kaget. Saat Zhu Hengyu muncul di pantai, pada saat berikutnya, laut di depannya berfluktuasi dengan keras. Melihat air laut yang sangat berfluktuasi, ratusan elit di belakang Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi waspada. Melihat semua orang mengeluarkan senjata mereka, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Setelah melambaikan tangannya untuk menandakan relaksasi semua orang, Zhu Hengyu menoleh dan melihat ke arah laut. Di bawah arloji Zhu Hengyu, di antara gulungan keras laut, sebuah kapal perang perak putih melayang dari permukaan laut. Segera, gang panjang berwarna perak putih membentang dari kapal perang platinum. Zhu Hengyu memimpin ratusan elit dan naik ke kapal perang platinum. Awalnya, sebelum pergi, Zhu Hengyu ingin bertemu dengan orang-orang gunung, Chang Sui, dan Xie Yu. Sangat disayangkan bahwa ketiga orang ini telah pergi ke kolam naga di kedalaman laut utara untuk memperbaiki tubuh perang mereka. Untuk saat ini, tidak ada yang tahu kapan mereka akan kembali. Perdagangan ular laut juga ditangani oleh mereka bertiga. Karena itu, sebelum Haisan, Chang Sui dan Xie Yu kembali, Zhu Hengyu tidak bisa melihat mereka. Setelah naik kapal perang platinum, Zhu Hengyu memerintahkan kapal perang platinum untuk bergegas ke Pulau Wayang. Di dalam kabin, Zhu Hengyu memanggil ratusan super elit dan mengadakan pertemuan pertama. Pada kecepatan kapal perang platinum, hanya dibutuhkan 2/4 jam untuk mencapai Pulau Wayang. Tapi, dengan 2/4 jam, itu sudah cukup. Katakan itu rapat. Bahkan, Zhu Hengyu harus melakukannya, tetapi dia akan mendistribusikan bola ajaib yang diwariskan kepada super elit ini. Dengan 100 prajurit elit, Zhu Hengyu mengirim total 100 set bola ajaib warisan. Setiap set bola ajaib yang diwarisi berisi kekuatan magis, mata kekuatan magis, dan pembunuhan kekuatan magis. Ketiga keterampilan sihir warisan ini. Di bawah perintah Zhu Hengyu, semua orang harus tiba di Pulau Wayang. Perbaiki ketiga keterampilan sihir yang diwariskan ini. Berhasil menguasai tiga keterampilan sihir warisan yang hebat ini. Melihat ketiga keterampilan sihir yang diwariskan di tangan mereka, semua orang dengan bersemangat membuka matanya. Tiga keterampilan sihir warisan utama adalah primer, menengah, dan lanjutan. Dan yang paling penting adalah bahwa tiga keterampilan sihir yang diwariskan dapat digambarkan sebagai pelengkap. Tiga keterampilan sihir warisan utama bersama-sama dapat membentuk sistem pertempuran lengkap. Meskipun dalam pertempuran tunggal tim tunggal, kekuatan dari set keterampilan sihir yang diwariskan ini mungkin hanya rata-rata. Tetapi begitu pasukan dibentuk, itu sama sekali berbeda. Ratusan iblis dapat membunuh dan menembak, bahkan Zhu Hengyu, saya khawatir tidak bisa menolak. Energi magis cepat, dan mata energi magis lebih baik. Salah satunya adalah meningkatkan kecepatan berjalan. Salah satunya adalah menambah jarak pandang. Mereka hanya keterampilan sihir warisan tambahan, dan memiliki sedikit peningkatan kekuatan destruktif. Yang paling mengerikan adalah sihir itu bisa membunuh. Alasannya disebut sihir bisa membunuh, bukan sihir yang bisa menembak. Itu karena sihir ini dapat membunuh, dapat mengabaikan semua pertahanan, dan menyebabkan kerusakan pada target. Begitu sihir bisa terbunuh, setidaknya 1% vitalitas akan rusak. Setelah vitalitas kurang dari 10%, itu akan mencapai sniping. Di bawah sniping, target dengan vitalitas kurang dari 10% akan terbunuh di tempat. Tentu saja, sihir ini bisa membunuh, tetapi tidak hanya mengandalkan kerusakan tetap untuk membunuh target. Padahal, kekuatan sihir bisa membunuh dirinya sendiri sangat besar. Di bawah level yang sama, pada dasarnya tidak ada yang bisa menahan tembakan sihir. Bahkan jika itu bisa menahan 1 atau 2 pembunuhan sihir, itu tidak bisa menahan 4 atau 5. Kerusakan tetap dari sihir yang bisa membunuh adalah untuk Supermaster. Dengan kekuatan tubuh Zhu Hengyu saat ini, ia hampir kebal terhadap kerusakan yang disebabkan oleh 30 segmen tubuh. Namun, jika Anda dapat membunuh iblis itu, masih belum ada cara untuk melarikan diri. Setiap pembunuhan magis dapat menyebabkan setidaknya kerusakan tetap pada Zhu Hengyu. Dan cedera tetap ini adalah 1% dari vitalitas total Zhu Hengyu. Sekali 100 serangan beruntun bisa terbunuh. Bahkan jika Zhu Hengyu memiliki 60 setan, dia masih akan dibunuh di tempat. Tentu saja, pada kenyataannya, Zhu Hengyu tidak akan dibubuhi. Dengan Suangui Battle Shield, Zhu Hengyu dapat mencerminkan semua serangan jarak jauh. Namun, perisai pertempuran penyu misterius ini, mencari seluruh medan perang yang runtuh, itu saja. Meskipun pasti akan ada senjata sihir dan instrumen sihir yang serupa, tetapi itu sama sekali tidak mungkin.
Kalau tidak, di dalam medan perang yang runtuh ini, saya khawatir tidak akan ada pekerjaan jarak jauh. Ratusan elit super dengan cepat memperbaiki 3 keterampilan sihir yang diwariskan. Di antara mereka, kebanyakan orang tidak memiliki keterampilan sihir yang diwariskan. Bagi mereka, studi saja secara langsung. Beberapa dari mereka telah belajar untuk meneruskan keterampilan sihir. Tapi jelas, tidak ada keterampilan sihir warisan mereka yang kuat. Dan keterampilan sihir sama sekali bukan sistem. Karena itu, di bawah perintah Zhu Hengyu, bahkan jika ada keterampilan sihir asli, itu juga digantikan oleh sihir warisan baru. Semua prajurit harus belajar dan menguasai keterampilan sihir warisan baru. Hanya yang rapi dan seragam yang bisa dianggap sebagai keseluruhan yang lengkap. Hanya ketika semua orang berada dalam langkah satu sama lain, mereka dapat dianggap sebagai tentara yang berkualitas. Setelah 2/4, kapal perang Platinum tiba di sekitar Pulau Wayang. Melihat ratusan elit, mereka masih belum menyelesaikan pemurnian. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu tidak terburu-buru. Memerintahkan mereka untuk terus memperbaiki dan mewarisi bola ajaib di kapal perang. Zhu Hengyu sendiri meninggalkan kapal perang Platinum dan menginjakan kaki di Pulau Wayang. Kapal perang Platinum tetap ada di dermaga. Zhu Hengyu tidak khawatir tentang kapal perang Platinum dan orang-orang di kapal perang itu. Anda tahu, bendera umum Zhu Hengyu dimasukkan di atas kapal perang Platinum. Menyerang kapal perang dengan bendera umum sama dengan meluncurkan serangan terhadap iblis. Menyerang iblis akan menjadi serangan di departemen militer. Serangan terhadap departemen militer sama dengan serangan terhadap iblis. Jadi, selama bendera umum Zhu Hengyu dimasukkan, kapal perang Platinum ini benar-benar aman. Ke-100 elit super tersebut dapat sepenuhnya tenang dan berkonsentrasi pada pemurnian dan pewarisan bola ajaib. Belum lagi, bagaimana 100 elit itu memurnikan dan mewarisi bola ajaib. Di sisi lain, Zhu Hengyu melangkah ke dermaga, dan kemudian bergegas ke arah pasar. Ada 3 hal yang harus dihadapi saat ini ketika kita kembali ke Pulau Wayang. Hal pertama adalah bergegas kembali ke Moyang Jianzhong dan berurusan dengan masalah dengan Moyang Jianzhong. Hal kedua adalah kembali dan bertemu Zhu Dachang dan Si Yue untuk memahami perkembangan mereka berdua. Hal ketiga adalah melihat Zheng Xiaoyu dan melihat seberapa baik pergulatan antara dia dan keluarga Su. Di antara 3 hal ketiga adalah yang paling dihargai oleh Zhu Hengyu. Jadi begitu dia pergi ke darat, Zhu Hengyu bergegas menuju pasar. Dalam waktu yang bersamaan, di dalam pasar di Wayangcheng, kerumunan sekarang ramai. Melihat sekeliling, semua orang di pasar marah. Tepat di depan kerumunan ada 3 lelaki tua kekar dengan rambut putih. Di sekitar ketiga lelaki tua ini, sebuah paksaan yang tak terlihat mengamuk di sekitar kehampaan. Dalam jarak 10 meter dari 3 pria tua itu, tidak ada yang bisa mendekat. Lebih tepatnya, saya tidak berani mendekat. Kalau tidak, paksaan yang mengamuk akan langsung membuat mereka sesak napas. Ketiga lelaki tua itu tampak kedinginan, memandangi sebuah bangunan putih di depan mereka. Melihat dari dekat di atas gedung putih ini, ada 3 kata besar, Kamar Dagang Hengyu. Berdiri dengan bangga di depan Kamar Dagang Hengyu, wajah ketiga lelaki tua itu sangat suram. Kamar Dagang Hengyu ini adalah kamar dagang yang telah naik 3 tahun lalu. Kamar dagang ini sekarang memiliki 365 pulau di seluruh pulau luar Moyang. Di setiap pulau menengah dan besar, ada titik koma Kamar Dagang Hengyu. Kamar Dagang Hengyu menjual sejumlah besar ramuan obat langka. Pada saat yang sama, ia juga menghadapi seluruh Pulau Wayang dan membeli sejumlah besar bahan-bahan umum yang murah dan bahan-bahan obat. Tidak ada yang tahu di mana harus membeli Kamar Dagang Hengyu. Tidak ada yang tahu di mana bahan dan bahan obat yang diperoleh oleh Kamar Dagang Hengyu dijual. Singkatnya, hanya dalam 3 tahun, Kamar Dagang Hengyu telah berkembang. Jika hanya saja bisnis orang lain berjalan baik, itu tidak masalah. Lagi pula, Kamar Dagang Hengyu menjual sumber daya yang kekurangan pasokan oleh pedagang lain. Kamar Dagang Hengyu memperoleh bahan-bahan murah dan bahan-bahan obat yang sama sekali diabaikan pedagang lain. Karenanya, hampir tidak ada konflik antara Kamar Dagang Hengyu dan kamar dagang lainnya. Tapi, seharusnya tidak seharusnya. Kamar Dagang Hengyu ini tidak boleh bekerja sama dengan SUS. Selama 3 tahun terakhir, Kamar Dagang Hengyu telah berturut-turut meminjamkan sejumlah besar uang kepada keluarga Su. Untuk mengembangkan dan membangun Pulau Xiaoyao, setiap cabang keluarga Su telah meminjam sejumlah besar dana dari Kamar Dagang Hengyu. Pada awalnya, keluarga Su tidak memperhatikan. Lagi pula, jumlah rata-rata dana yang dipinjam per cabang tidak terlalu berlebihan. Tapi hari ini, menurut peraturan, keluarga Su memulai inventaris besar setiap 3 tahun. Menemukan sesuatu yang mengejutkan keluarga Su. Dalam 3 tahun terakhir, berbagai cabang keluarga Su telah meminjam sejumlah besar uang dari Kamar Dagang Hengyu. Dalam 3 tahun terakhir, keluarga Su telah melakukan segala upaya untuk mengembangkan dan membangun Pulau Xiaoyao. 80% dari dana keluarga digunakan di Pulau Xiaoyao. Akibatnya, modal industri lain dari keluarga Su sangat ketat. Pada saat ini, Kamar Dagang Hengyu mengulurkan tangan untuk membantu keluarga Su.
Tidak ada keraguan bahwa kamar dagang Hengyu ramah untuk semua cabang keluarga Su. Belakangan, mereka memberikan pinjaman kepada berbagai cabang keluarga Su. Keuntungan bulanan pinjaman hanya 2%. Jika Anda meminjam 100 batu energi ajaib, Anda hanya perlu memberi bunga pada 2 batu energi ajaib sebulan. Di mata keluarga Su, minat ini dapat diabaikan sama sekali dan dapat diabaikan. Apalagi masa pembayaran pinjaman ini sangat panjang. Selama pokok dan bunga dibayarkan secara berturut-turut dalam 100 tahun ke depan itu akan baik-baik saja. Jika bunga tidak dapat dibayarkan tepat waktu, maka pokok dan bunga bulan pertama ditambahkan bersama sebagai pokok bulan kedua. Pokok dan bunga bulan kedua ditambahkan bersamaan sebagai pokok bulan ketiga. Algoritma ini juga disebut laba gulungan laba. Karena dana semua cabang keluarga Su benar-benar terputus. Semua dana dikeluarkan untuk membangun hubungan dengan Pulau Xiaoyao. Rantai modal masing-masing cabang keluarga Su sangat tegang. Cabang-cabang keluarga Su, yang selalu terbiasa dengan itu, telah menderita dari ketegangan hari ini. Mereka harus makan dengan baik, minum dengan baik, memakai dengan baik, hidup dengan baik, menggunakan dengan baik, bermain dengan baik. Ini semua membutuhkan uang, dan membutuhkan banyak uang. Namun, keluarga Su memotong 80% dari dana mereka, yang membuat mereka sulit. Dan pada saat ini, kamar dagang Hengyu muncul. Menghadapi kamar dagang Hengyu yang bersahabat, setiap cabang keluarga Su tidak memiliki kewaspadaan yang besar. Lagi pula, mereka hanya mencari pinjaman sebagai individu atau sebagai cabang. Setiap orang, dan setiap cabang, jumlah pinjaman tidak terlalu tinggi. Bagi keluarga Su di masa lalu, itu tidak lebih dari 9. Di masa lalu, anak-anak keluarga Su mengkonsumsi puluhan ribu batu ajaib setiap bulan. Ada ribuan pinjaman sekarang, bukankah seharusnya itu menjadi masalah? Di masa lalu, setiap cabang keluarga Su mengkonsumsi jutaan batu ajaib setiap bulan. Sekarang ini merupakan pinjaman ratusan ribu, bukankah itu harus menjadi masalah besar? Memang, jika Anda hanya meminjam sekali, maka masalahnya benar-benar tidak besar. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa waktu telah berlalu 3 tahun, lebih dari 30 bulan. Dalam 30 bulan ini, anggota keluarga Su dibagi menjadi individu dan cabang. Setiap bulan, sejumlah besar uang dipinjam dari kamar dagang Hengyu. Sebelumnya, keluarga Su Jia memiliki alasan besar dan mengumpulkan dana dalam jumlah besar. Oleh karena itu, bahkan jika mereka mendapatkan pinjaman, mereka dapat membayarnya kembali tepat waktu. Namun nyatanya, keluarga Su tidak lagi seperti masa lalu. Pembangunan Pulau Xiaoyao hanyalah sebuah gua tanpa dasar. Itu dibangun dari awal, membangun kota baru. Semuanya ada untuk mengeluarkan uang untuk membeli, menghabiskan uang untuk merekrut orang, menghabiskan uang untuk membangun. Apalagi, begitu uang dihabiskan, itu benar-benar hilang. Uang menjadi real estate dan Anda tidak bisa mendapatkannya kembali. Untuk mengembangkan dan membangun Pulau Xiaoyao, keluarga Su telah keluar semua. Mereka tidak hanya menginvestasikan dana yang terakumulasi di masa lalu. Bahkan keuntungan yang telah diperoleh dalam 3 tahun terakhir juga telah diinvestasikan. Akibatnya, timbul masalah. Meskipun di permukaan, profitabilitas industri keluarga Su masih sangat bagus. Keuntungan yang didapat setiap bulan sangat tinggi. Namun pada kenyataannya, setiap cabang keluarga Su, masing-masing anak. Sejumlah besar uang dipinjam setiap bulan. Pada awalnya, semua orang masih memiliki kendali. Jumlah pinjaman masih relatif rendah. Tetapi seiring berjalannya waktu, kontrol ini secara bertahap dirilis. Sebelumnya, murid keluarga Su yang menghabiskan puluhan ribu batu energi magis setiap bulan. Karena aliran dana dibatasi, Anda hanya dapat mengandalkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan. Setiap bulan, mereka hanya berani meminjam ribuan batu energi ajaib untuk bunga. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang dilakukan ribuan batu ajaib? Bisakah itu memuaskan konsumsi semua orang? Tidak, jelas tidak. Karena ada kamar dagang Hengyu, Anda dapat memberikan pinjaman kapan saja, dan tidak ada batasan jumlah pinjaman. Bagaimana para murid keluarga Su dapat mengendalikan tangan mereka? Seiring berjalannya waktu, murid-murid keluarga Su berubah dari beberapa ribu pinjaman setiap bulan menjadi puluhan ribu pinjaman. Kemudian, dari pinjaman bulanan puluhan ribu, hingga pinjaman ratusan ribu. Bahkan, keberaniannya lebih besar dan permainannya gila. Bahkan sebulan, dia berani meminjam ratusan ribu batu energi magis untuk dibelanjakan. Tentu saja hal semacam ini sangat tersembunyi. Bagaimanapun, itu juga tidak berani membiarkan bagian atas keluarga Su tahu. Kalau tidak mereka pasti akan disalahkan oleh para pemimpin senior keluarga Su. Oleh karena itu, anak-anak keluarga Su, mengandalkan pinjaman dari kamar dagang Hengyu, terus menjalani kehidupan mimpi mabuk. Bahkan, mereka lebih cantik dan ceria daripada 3 tahun lalu. Hanya dalam 3 tahun, keluarga Su pergi dari atas ke bawah. Dari individu ke cabang kolektif. Sebanyak lebih dari 500 miliar batu energi ajaib telah dipinjamkan dari kamar dagang Hengyu. Jika ini masalahnya tidak terlalu serius. Meskipun keluarga Su akan terluka parah oleh ini, itu tidak akan mengguncang yayasan.
Yang paling serius adalah, untuk mempercepat pembangunan Pulau Xiaoyao, keluarga Su meminjam sejumlah besar 600 miliar yuan dari kamar dagang Hengyu atas nama keluarga Su secara keseluruhan. Periode pinjaman 600 miliar yuan ini adalah 10 tahun. Dan yang paling penting, bagian dari dana ini adalah pinjaman tanpa bunga. Selama pokoknya dilunasi dalam 10 tahun ke depan. Hal yang bagus, tentu saja, keluarga Su tidak bisa melewatkannya. Dengan dana 600 miliar ini, mereka dapat membangun kota besar di Pulau Xiaoyao dalam satu langkah. Kemampuan untuk menyerap emas di kota besar tidak diragukan. Ambil domba ajaib Jianzhong, Pulau Haihui rumah Tuan Fan. Keuntungan tahunan Pulau Haihui mencapai ratusan miliar batu ajaib. Dengan dana 600 miliar yuan, jika operasinya bagus, bunganya selama 2 atau 3 tahun dapat dibayar penuh. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, keluarga Su menggigit umpan di bawah kain Zheng Xiaoyu. Dan itu enak dan lezat. Namun ketika keluarga Su sedang bermimpi, persediaan umum 3 tahunan dimulai. Selama penyelidikan, keluarga Su menemukan bahwa anak-anak dan cabang-cabang keluarga juga diam-diam meminjam banyak pinjaman dari kamar dagang Hengyu. Sekarang, total pinjamannya telah mencapai 500 miliar yuan. Alasan mengapa para murid dan cabang utama keluarga Su dapat meminjam lebih dari 500 miliar yuan sebenarnya sangat sederhana. Perdagangan kamar dagang Hengyu di Pulau Wai yang bekerja sama dengan keluarga Su. Kamar dagang Hengyu di Pulau Wai yang hanya memiliki satu kantor pusat dan belum membangun toko. Semua jenis bahan berharga dan bahan obat dari kamar dagang Hengyu dijual melalui toko Sujiya. Di mata keluarga Su, kamar dagang Hengyu, ini jelas meminjam ayam untuk bertelur untuk menempati cahaya keluarga Su. Karenanya, kamar dagang Hengyu sama sekali tidak takut menyinggung keluarga Su. Karena itu, semua anak dan cabang keluarga Su tidak memiliki tekanan ketika mereka meminjam dari kamar dagang Hengyu. Dalam pandangan mereka, kamar dagang Hengyu tidak berani menyinggung keluarga Su. Kalau tidak peduli berapa banyak bahan berharga dan bahan obat yang mereka miliki, tidak ada cara untuk menjualnya. Di bawah berbagai alasan, cabang-cabang toko sering default atau memeras pembayaran. Staf kamar dagang Hengyu harus menyuap mereka jika mereka tidak baik. Jangan sering membawa hadiah ke pintu Anda untuk menyenangkan. Uang itu, jika Anda tidak memberikannya, Anda tidak akan memberikannya. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan tanya keluarga Su kami, jangan bekerja sama dengan kami. Dalam menghadapi keluarga Su yang sombong, kamar dagang Hengyu tidak memiliki solusi yang sangat baik. Meminta kakek untuk menuntut nenek dan membawa banyak hadiah ke pintu, tidak berhasil juga. Dalam keputusasaan, kamar dagang Hengyu menggunakan sejumlah besar dana untuk menyuap para pengawas itu. Dana untuk barang bisa ditumpuk, tetapi bisakah cara ditumpukan diubah? Apakah lebih tepat untuk memeras bagian dana itu ke dalam pinjaman dari kamar dagang Hengyu? Menghadapi penyuapan berat, para pengawas cabang-cabang keluarga Su jelas-jelas gagal menolak. Dana terus menumpuk, tetapi jaminan telah berubah menjadi pinjaman. Semua uang terutang ke kamar dagang Hengyu. Bukan masalah besar untuk mengubahnya menjadi pinjaman. Meskipun Anda harus membayar bunga lebih banyak. Namun, untuk pengawas cabang-cabang keluarga Su, bunga ini tidak harus dibayar oleh mereka. Sebaliknya, mereka sendiri memasukkan sejumlah besar dana suap ke dalam kantong mereka. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Dana yang diperas oleh sejumlah besar barang diubah menjadi pinjaman. Selain itu, pinjaman dari anak-anak keluarga Su dan cabang-cabang keluarga Su. Di bawah model perhitungan laba bergulir, dana tersebut ditimbun hingga lebih dari 500 miliar. Selain itu, lebih dari 600 miliar pinjaman bebas bunga dari pinjaman nominal keluarga Su. Keluarga Su berhutang total 1,2 triliun dana ke kamar dagang Hengyu. Pinjaman tanpa bunga sebesar 6.000 miliar yuan itu tidak menjadi masalah. Setelah pembangunan Pulau Xiaoyao selesai, suatu hari akan dibayar kembali. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan pinjaman berbunga lebih dari 500 miliar yuan? Jika Anda tidak melunasinya sesegera mungkin, itu akan terlalu menakutkan jika Anda untung. Dengan 500 miliar yuan, suku bunga bulanan adalah 2%. Jika Anda tidak dapat melunasinya sesegera mungkin, 10 miliar bunga akan dihasilkan setiap bulan. Bunga lebih dari 100 miliar yuan dihasilkan setiap tahun. Lebih dari 500 miliar yuan dana akan menjadi lebih dari 600 miliar yuan setahun kemudian. Jika ini terus berlanjut, di bawah profitabilitas, bahkan jika keluarga Su kaya lagi, itu akan diturunkan cepat atau lambat. Jika memungkinkan, keluarga Su akan mati-matian membayar semua tunggakan ini. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa keluarga Su telah menginvestasikan semua dana dalam pembangunan Pulau Xiaoyao. Bahkan jika Anda ingin membayar, tidak ada uang untuk kembali. Sekarang, keuntungan yang dihasilkan keluarga Su setiap bulan tidak cukup untuk membayar bunga. Dan jangan lupa, 10 tahun kemudian, pinjaman 600 miliar yuan itu juga dilunasi. Dan hal yang paling menyedihkan adalah, pinjaman tanpa bunga selama 10 tahun ini telah melewati 3 tahun.
Sekarang tahun keempat. Dengan kata lain, dalam 6 tahun ke depan, mereka harus membayar kembali 600 miliar pinjaman itu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.